Kita ke informasi lain, Badan Pengelola Investasi Danantara menggelar rapat perdana dengan Dewan Pengawas di Wisma Danantara, Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang masih menjabat sebagai Ketua Dewas hadir di rapat tersebut. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Wakil Ketua Dewas Danantara Mulaiman Hadad. Selain itu, dalam rapat perdana ini, Purbaya Yudi Sadewa akan bertanya soal rencana Danantara dalam penanganan utang proyek kereta cepat Wush. Ini kan acaranya rapat Dewan Pengawas. Mohon izin, nanti Dewan Pengawas akan turun, akan memberikan laporannya mengenai rapat pada hari ini. Jadi saya diminta biar nanti Ketua Dewan Pengawas dan jajarannya akan memberikan pemaparan langsung. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Komisi 6, Rieke Diah Pitaloka, meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait dengan kondisi jalan rusak. Keduanya saling berbalas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih. Jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, ya Pak. Jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush tetap akan dibayar. Pembayaran bukan menggunakan APBN, namun berasal dari Danantara. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Terkait hal itu ditemui di Wisma Danantara, Jakarta pada Rabu sore, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara cukup mampu membayar utang kereta cepat Wush. Purbaya juga memastikan bahwa utang Wush tetap akan dibayar. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sebelumnya pemerintah juga menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema
supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang digarap sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Jumlah investasi pembangunan proyek jumbo ini tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah dengan kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan utang WUSH disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat beberapa perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait dengan biaya operasional WUSH untuk tiap kilometernya. Masalahnya sangat memberatkan bangsa kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan, hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya bayar satu pilot dipilotkan yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa, mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUSH itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Yeah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berkelakar terkait dengan ruangan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait. Ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang. Ya, ruang pelantik gini Anda kasih apartemen berapa? 6 kali 4. Nggak ada dia. Oh, juga gini nih. Purbayayudi Sadewa menilai ruangan kerja tersebut besar dan tak adil untuk Marwar Sirait. Hal tersebut terjadi saat Purbaya mengunjungi ruang kerja pria yang akrab disapa Ara. Purbaya menyebut bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk Ara sendiri, sebab ukuran tersebut bisa menjadi beberapa unit apartemen. Diperbaikinya paling setahun beberapa kali lah gitu, 2 tahun sekali. Nah sekarang kalau ada perbaikan, ibu BPS berkenan mengganti Pak. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal tersebut disampaikan saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Jakarta. Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah subsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun Purbaya optimis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Sementara Menteri PKP Marwar Sirait menyatakan pihaknya optimis penyerapan rumah subsidi telah berjalan dengan baik. Beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai, dan dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindah ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini, semua program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi, kurangnya di mana ada demand yang terhalang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Purbaya juga pastikan cukai rokok tidak akan naik. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Purbaya juga menjamin tak ada kenaikan cukai pada rokok. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sebelumnya PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. Sejak 2025, barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya meluncurkan satuan tugas Pramapta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri berpesan agar polisi menjaga keamanan masyarakat. Polda Metro Jaya resmi meluncurkan satuan tugas patroli, pengamanan dan pelayanan masyarakat terpadu atau Pramapta. Peresmian ditandai dengan penyerahan simbolis kendaraan patroli Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Mapolda Metro Jaya 15 Oktober 2025. Menurut Kapolda, Pramapta bukan istilah baru di Polri. Istilah ini sudah digunakan dan dihidupkan kembali sebagai bagian dari transformasi organisasi Polri menuju pelayanan terbaik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pramapta dalam memberikan pelayanan dan pertolongan pada masyarakat, baik melalui kegiatan patroli, penanganan TKP, penjagaan, pengawalan, maupun berbagai bentuk pelayanan kepolisian, sejalan dengan program Jaga Jakarta, khususnya pada pilar jaga lingkungan, kegiatan patroli memegang peranan penting dalam menciptakan rasa aman dan keteraturan di masyarakat. Kapolda juga meminta seluruh jajaran polisi di wilayah Polda Metro Jaya bisa menghadirkan ketenangan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran Dagang Internasional Trade Expo Indonesia 2025 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Penyelenggaraan TEI 2025 menandai 40 tahun penyelenggaraannya sebagai ajang strategis yang mempertemukan pelaku usaha nasional dengan pembeli dari berbagai negara. Selama 4 dekade, Trade Expo Indonesia atau TEI menjadi platform penting dalam mendorong ekspor nasional dan memperluas pasar internasional bagi produk-produk unggulan Indonesia. Tahun ini, TEI 2025 resmi diselenggarakan dan dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso beserta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mewakili Presiden Prabowo Subianto di ASBSD Banten. Pameran yang berlangsung pada 15 hingga 19 Oktober 2025 ini menghadirkan sekitar 1.500 peserta pameran dan menargetkan capaian transaksi hingga 16, miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut melalui ajang ini, pelaku usaha termasuk UMKM mendapat kesempatan promosikan produk, membangun jejaring bisnis, serta melakukan penjajakan kerjasama dengan ribuan buyer dari berbagai negara, di mana tahun ini tercatat ada sebanyak 8.046 buyer yang berasal dari 130 negara.
TEI merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahun, sebuah perayaan besar yang tidak hanya menyatukan para pelaku usaha nasional, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha dengan ribuan buyer dari seluruh penjuru dunia. Kementerian Perdagangan menargetkan capaian transaksi dagang pada TEI 2025 sebesar 16,5 miliar US dollar. Gelaran TEI 2025 memberikan ruangan bagi pelaku UMKM di kota ataupun desa untuk mengangkat produknya ke kancah global. Nah, di TEI tahun ini kita mengangkat UMKM ya. Baik itu UMKM yang di kota maupun yang berbasis desa, sehingga di tahun ini kita memiliki mengangkat program Desa Bisa Ekspor. Jadi Kementerian Perdagangan sendiri memiliki program UMKM Bisa Ekspor yang sudah diketahui secara umum. Selain pameran utama, TEI 2025 juga menghadirkan forum bisnis, seminar, talk show, workshop, hingga penandatanganan nota kesepahaman dagang. Dari Kabupaten Tangerang, Stephen Patinama, Dimas Winardi, iNews melaporkan.